mau tanya siapa lagi, Bun? Yuk terakhir, siapa yang mau bertanya? Yang terakhir, boleh? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya cerita sedikit ya Ustadz ya. Alhamdulillah kalau dibandingin sama ibu-ibu yang tadi, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Rumah tangga saya itu tenang Ustadz. Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu. Nah, Tenang, alhamdulillah nggak ada masalah. tapi permasalahan kami itu ekonomi Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, suami saya itu baik. Beliau itu selalu membebaskan saya untuk berekspresi. Seperti saya mau beli sesuatu, silahkan kamu beli, asal pakai uang sendiri katanya gitu. Nggak apa-apa katanya gitu. Silahkan. Ya silahkan. Tapi pakai uang sendiri. Ya. Kita itu biasa Ustadz berbincang-bincang lah. Saya tidak tahu tiba-tiba dia mengeluarkan statement, kata dia, kamu belanja terus nggak pernah izin sama saya katanya gitu. Kamu kenapa belanja terus nggak izin sama saya? Kan saya belanjanya pakai uang saya sendiri gitu. Ya tetap harus izin lah katanya gitu. Kalau misalnya suami nggak ridho itu kamu dosa loh katanya gitu. Saya sampai kepikiran Pak Ustadz, itu ngomongnya udah beberapa minggu yang lalu. Saya selalu kepikiran apa benar ya saya itu jadi istri yang durhaka. Perasaan saya itu belanja pakai uang sendiri dan dia pun sebelum-sebelumnya sudah mengizinkan gitu, silahkan aja mau beli apapun asal kamu pakai uang sendiri gitu. Dan niat saya pun mungkin baik ini ya, saya tuh nggak mau merepotkan suami untuk kebutuhan pribadi saya seperti pakaian saya gitu, kebutuhan sehari-hari saya gitu. Saya tuh nggak mau merepotkan suami Ustadz, niat baik saya gitu. Tapi beliau ternyata tersinggung malah Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan pertama, apa hukumnya istri belanja dengan uang hasil kerjanya sendiri tanpa izin suami? Emang ibu beli apa? Saya biasa Ustadz, kayak misalnya beli pelembab, skincare. Ya begitu. Ya. Oke. Skincare gaya ting. Itu pakai beli baju, kerudung atau misalnya baju anak gitu. Saya belanja seperti itu lewat online. Tiba-tiba datang paket terus kata dia gitu. Kan saya nggak minta uangnya, kata saya bayar sendiri. Oh beliau malahan ternyata saya baru tahu setelah pembicaraan itu ternyata beliau nggak suka, iya hatinya. Nah saya kepikiran, ya Allah kalau seperti ini apakah saya berdosa menyakiti hati suami saya? Soalnya kan saya nggak tahu Ustadz. Bunda, pertama ridhonya suami bagi seorang istri menentukan ridhonya Allah. Jadi kalau bunda ingin mendapatkan surganya Allah, dapatkan kebaikannya dari siapa? Suami. Bahagiakan suamimu, maka Allah akan ridho kepada dirimu. Dan ingat, pintu surga seorang istri itu ada pada suami. Sekarang pertanyaannya, apakah harus semua izin sama suami? Jawabannya tergantung. Tapi jika kemudian suami ngerasa harus izin pada hal-hal yang sepele, ya sudah, bunda izin aja. Kan tidak mempengaruhi apa-apa kan? Tapi juga bukan berarti suami mohon maaf. Jangan gara-gara sesuatu yang sederhana harus jadi permasalahan yang dibesarkan. Ini yang sering terjadi di rumah tangga. Kalau kata guru saya, di rumah tangga teh
suka ketuker cicak sama buaya. Gimana maksudnya? Urusan kecil dibesar-besarkan, kadang urusan besar disepelekan. Tadi istri gara-gara belanja online, masa harus marah, masa harus sakit hati. Apalagi mohon maaf, ini uangnya juga uang siapa? Uang istri. Atau minimal mah ngasih uang enggak? Betul enggak? Masa harus marah juga gara-gara urusan itu? Tapi juga ibu kalau suami ngerasa harusnya kamu izin, bilang aja, baik ayah, mulai besok kalau aku mau beli sesuatu aku izin dulu sama kamu ya. Dan beliau bilang misalnya, iya tapi aku langsung keranjang kuningnya aku hapus aja kesel sama suami aku. Ya nggak usah gitu juga bu, kalau ada mah silahkan, yang nggak boleh nggak ada dipaksakan, betul? Dan ingat ya, catatan, seorang istri boleh punya penghasilan lebih besar dari suami, tapi bukan berarti ibu bisa merendahkan suami. Jangan sampai penghasilanmu yang lebih besar daripada suamimu membuat dirimu jumawa, bahkan merendahkan suamimu. Nauzubillahi min dzalik. Maka bunda pesan AA, minta maaf sama suami. Setelah ini kalau mau belanja minta izin sama suami. Mungkin ditambahin, bisikin telinga dia, kalau bisa juga kamu nambahin uangnya. Nah maka nanti pertanyaan kedua AA, apakah sikap saya seperti ini yang berpengaruh terhadap ekonomi keluarga? Jawabannya boleh jadi. Salah satunya, rumah tangga yang sering bertengkar akan mempersempit rezeki. Maka di rumah tangga belajar minta maaf kalau menyakiti, belajar memaafkan kalau disakiti. Jangan biarkan konflik terus hadir di rumah tangga, karena hati yang sempit karena masalah di rumah tangga juga jadi faktor sempitnya rezeki di rumah tangga. Saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Semoga Allah berikan rezeki terbaik untuk rumah tangga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, bersikaplah adil dalam setiap pilihan yang kita hadirkan. Adil itu bukan berarti harus sama. Adil itu bukan berarti harus seimbang. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika engkau dihadapkan pada satu keputusan, putuskanlah dengan adil. Karena keadilan sumber kebahagiaan, keadilan sumber keberkahan, dan keadilan sumber ketenangan. Jadi orang tua harus adil kepada anaknya. Jadi istri harus adil kepada suami. Jadi suami harus adil kepada istri. Jadi pemimpin harus adil kepada rakyatnya. Jadi apapun dan siapapun harus adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Insya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, dan bahagiakan hidup kami di dunia sampai ke surga nanti ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 42. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hati.